Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan kimia pangan BTP tentang pengawet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elisha Kosia Zarin dengan NIM Q1A124036. Saya Muhammad Sahrir, NIM Q1A124051. BTP, bahan tambahan pangan, adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Apa itu pengawet makanan? Pengawet makanan adalah zat atau campuran zat yang ditambahkan ke dalam produk makanan dengan tujuan utama untuk mencegah atau memperlambat kerusakan yang diakibatkan oleh satu pertumbuhan mikroorganisme. Ini termaksud bakteri, jamur, ragi yang dapat membahayakan pembusukan, menghasilkan racun yang berbahaya, serta mengubah rasa, bau, dan tekstur makanan menjadi tidak layak dikonsumsi. Yang kedua, perubahan kimiawi, terutama reaksi oksidasi yang dapat menyebabkan ketenggikan pada lemak dan minyak, perubahan warna, misalnya buah menjadi kecoklatan, serta hilangnya nutrisi. Dengan menghambat proses-proses di atas, pengawet membantu memperpanjang masa simpan produk pangan, menjaga kualitasnya, dan memastikan keamanannya bagi konsumen. Mengapa pengawet dibutuhkan? Penggunaan pengawet bukan tanpa alasan, ada beberapa tujuan vital di baliknya. 1. Menjamin keamanan pangan. 2. Memperpanjang masa simpan. 3. Mempertahankan kualitas. 4. Mengurangi kerugian ekonomi. Mekanisme kerja pengawet. Pengawet bekerja dengan berbagai cara untuk menghambat kerusakan makanan. Yang pertama itu mengganggu pertumbuhan mikroorganisme. Ada penurunan pH, mengganggu dinding sel atau membran sel, menghambat aktivitas enzim, mengganggu sistensi DNA atau RNA, menarik air. Yang kedua, mencegah reaksi oksidasi, yaitu pengawet jenis oksidan. Selanjutnya, Kemudian jenis-jenis pengawet makanan. Pengawet dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Di antaranya yaitu garam atau NaCl, kemudian gula atau sukrosa, cuka atau asam asetat, kemudian rempah-rempah, dan nisin. Adapun regulasi dan keamanan pengawet, seperti semua bahan tambah pangan, penggunaan pengawet diatur sangat ketat oleh otoritas pangan di seluruh dunia, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Indonesia. Regulasi ini meliputi yang pertama, daftar pengawet yang diizinkan. Hanya pengawet yang telah terbukti aman dan melewati evaluasi ilmiah ekstensif yang boleh digunakan. Kemudian batas maksimum penggunaan BMP, yaitu untuk setiap jenis pangan ada batas kuantitas maksimum pengawet yang boleh ditambahkan. Batas ini didasarkan pada asupan harian yang diizinkan. Kemudian labelisasi, yaitu wajib mencantumkan informasi pengawet pada label kemasan produk atau nama nomor E-nya agar konsumsi terinformasi. Kemudian tujuan teknologi yang jelas. Pengawet harus digunakan hanya jika memang ada kebutuhan teknologi yang jelas dan tidak boleh digunakan untuk menutupi praktik produksi yang buruk atau bahan baku yang rusak. Meskipun ada kekhawatiran publik, perlu ditekankan bahwa pengawet yang diizinkan dan digunakan sesuai dengan batas yang ditetapkan adalah aman untuk dikonsumsi. Kemudian pentingnya memahami pengawet. Memahami tentang pengawet makanan membantu kita menjadi konsumen yang lebih cerdas. Kita bisa membuat pilihan yang terinformasi saat berbelanja. Mengetahui mengapa makanan tertentu bisa bertahan lebih lama, dan membedakan antara informasi yang valid dan mitos yang tidak berdasar pengawet. Ya, itu saja. baik, itulah tadi penjelasan dari kami berdua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.